Hailey memandang Chaiden dengan heran. Mereka belum pernah tidur satu sama lain sebelumnya, jadi bayi itu jelas bukan miliknya. Hailey berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Jika saya tidak melakukan aborsi, bagaimana saya bisa menikah dengan Anda?" Sebelumnya, Chaiden pernah memberitahu Hailey bahwa dia tidak keberatan dengan kenyataan bahwa dia hamil. Namun, kakeknya memiliki pola pikir kuno. Dia bersikeras bahwa Hailey harus melakukan aborsi sebelum dia bisa menikah dengannya. Chaiden sudah lama memikirkan apa yang harus dikatakan. "Maaf, Hailey, aku berbohong padamu." "Anda berbohong kepada saya? Apa yang kamu bohongi padaku?" Hailey membeku kaget untuk sementara waktu. Chaiden menundukkan kepalanya dan terlihat sangat bersalah dan malu. "Sebenarnya, kakek saya tidak tahu bahwa Anda hamil sama sekali, dia juga tidak tahu bahwa Anda sudah menikah. Saya belum memberitahu mereka tentang ini." Petik 2. Mengenai apa yang saya katakan tentang harus melakukan aborsi sebelum kita bisa menikah, saya juga mengada-ada. Hailey sedikit bingung. "Kenapa kau melakukan itu?" Chaiden berkata, "Sebenarnya, saya ingin menggunakan kakek saya sebagai alasan untuk membuat Anda menggugurkan bayi Jordan. Saya tidak murah hati, dan saya benar-benar cemburu. Aku mencintaimu. Saya tidak tahan bahwa Anda mengandung anak laki-laki lain. Tapi aku tidak ingin kamu berpikir bahwa aku orang yang picik, jadi." Hailey terjebak di antara tawa dan air mata. Sambil memegang tangan Chaiden, Hailey berkata, "Chaiden, kamu tidak picik. Anda sudah sangat murah hati. Itu normal bagi setiap pria untuk memiliki pemikiran seperti itu. Anda seharusnya memberitahu saya tentang hal itu secara langsung." Petik 2. Tidak ada orang yang menginginkan anak orang lain, dan bahkan jika Chaiden memberitahu Hailey tentang hal itu secara langsung, Hailey juga tidak akan menyalahkannya. Chaiden tiba-tiba berkata dengan gelisah, "Hailey, saya membaca laporan kesehatan Anda dan menanyakannya kepada dokter. Dia mengatakan bahwa jika kamu melakukan aborsi kali ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi. Anda tahu betapa pentingnya bagi keluarga kami untuk meneruskan garis keturunan. Begitu Anda kehilangan kemampuan untuk hamil, kakek pasti akan menendang Anda keluar dari keluarga. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan bisa melindungimu bahkan jika aku mau." Chaiden adalah yang tidak subur, tetapi dia membuatnya tampak seperti Hailey yang menderita karenanya. Dia telah belajar tentang bahaya aborsi dan keguguran. Namun, beberapa wanita tidak akan mengalami gangguan kesuburan bahkan setelah beberapa kali keguguran. Namun, beberapa wanita justru sebaliknya. Terkadang, takdir benar-benar mempermainkan orang. "Apakah dokter saya mengatakan itu? Kenapa dia tidak memberitahuku?" Hailey bertanya dengan cemas. Chaiden sudah siap untuk menyuap dokter. "Jika Anda tidak percaya, saya bisa membawa Anda ke New York untuk pemeriksaan lagi. Para dokter di sana lebih berpengalaman dan berwibawa. Anda bisa mendengar apa yang dia katakan." "Sayang, aku benar-benar tidak ingin kamu menderita. Tetapi apapun yang terjadi, ini adalah kehidupan yang sedang kita bicarakan. Melakukan aborsi sama dengan pembunuhan? Bagaimana kita bisa begitu kejam?" Chaiden penuh dengan kemarahan yang benar, dan tidak ada yang tahu bahwa dia bersikeras membunuh bayi di rahimnya kemarin. Tentu saja, Hailey tidak ingin melakukan aborsi. Wanita dilahirkan dengan kelebihan seperti itu. Terlepas dari apakah bayi itu ayah dari Jordan atau Chaiden, itu pasti anaknya. Hailey berkata, "Tentu saja, saya tidak ingin melakukan aborsi, tetapi saya khawatir Anda." Chaiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosional, "Saya sudah mengetahuinya dan memikirkannya secara hipotetis. Jika saya tidak bertemu Anda sekarang, tetapi setelah Anda memiliki anak, apakah saya tidak akan jatuh cinta kepada Anda? Bukankah aku ingin menikahimu hanya karena kamu punya anak?" Jawabannya tidak, "Aku akan menikahimu dengan cara yang sama. Jadi, apa masalahnya membiarkanmu melahirkan bayi? Saya akan tetap mencintai dan melindunginya dan membesarkannya hingga dewasa." Hailey menjadi sangat tersentuh. Paling tidak, dia tahu bahwa jika itu Jordan, dia tidak akan pernah bisa mengatakan hal seperti itu. "Tapi keluargamu," Chaiden berkata, "kakek saya adalah pria yang cukup keras kepala. Jadi kami harus berbohong kepadanya bahwa bayi itu milik kami. Kami juga tidak bisa membiarkan kerabat kami mengetahui kebenarannya. Kalau tidak, mereka akan menendangmu dan anak itu keluar dari keluarga." Hailey meneteskan air mata. Bagaimana bisa ada pria yang begitu baik di dunia ini? Bahkan, Chaiden melakukan ini untuk menutupi fakta bahwa dia akan menjadi mandul.
Namun, Hailey yang malang berpikir bahwa Chaiden tidak memikirkannya. Kamu sangat baik, kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui di dunia ini. Tergerak untuk menangis, Hailey melompat ke pelukan Chaiden. Chaiden membelai rambutnya dengan lembut dengan senyum sinis di wajahnya. 2 jam kemudian, Hailey keluar dari rumah sakit dan menelepon Jordan. Jordan sedang melakukan push-up sebagai latihan di kamar hotelnya. Ketika dia mendengar telepon berdering, dia berdiri. Hailey Camden. Jordan sedikit terkejut karena Hailey telah memblokirnya di Instagram dan di tempat lain. Karenanya, dia pikir dia tidak akan pernah memanggilnya lagi. Halo. Jordan menjawab telepon. Hailey bertanya dengan nada hangat, apakah kamu baik-baik saja? Dia mendengar Chaiden menyebutkan bahwa Jordan telah menyinggung banyak perusahaan sebelumnya dan semua menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Karena itu, dia menanyakan pertanyaan itu kepadanya karena khawatir. Namun, Hailey telah sepenuhnya ditipu oleh Chaiden, yang sekarang dia cintai sepenuhnya. Oleh karena itu, kepeduliannya terhadap Jordan hanyalah simbolis. Aku baik-baik saja, kata Jordan acuh tak acuh. Hailey sangat lugas. Aku memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk tidak melakukan aborsi. Jordan sangat gembira karena dia tidak perlu mengatur seseorang untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Jordan berkata, terima kasih, saya tidak bisa merawat Anda selama kehamilan Anda, tetapi saya akan memberi Anda $1.500 sebulan, anggap itu sebagai uang untuk pengasuh. Bagaimanapun, bayi itu milik Jordan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hailey berkata, kamu tidak perlu. Saya punya cukup uang, simpan saja untuk dirimu sendiri. Dia tahu bahwa Jordan tidak memiliki apa-apa untuk namanya sekarang. Jordan juga tahu bahwa Camdens adalah keluarga tingkat pertama sekarang dan tidak kekurangan $1.500 itu. Aku tahu kamu tidak membutuhkan uang itu, tetapi aku harus memberikannya kepadamu. Sesuaikan dirimu. Hailey tidak berdebat tentang masalah ini. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil hak asuh bayi. Jordan buru-buru berkata, tidak, anak itu harus dibesarkan olehku. Akan sulit bagimu untuk menikah dengan keluarga bergengsi dengan seorang anak. Hailey berkata, kamu akan membesarkan anak itu? Bagaimana kamu akan melakukan itu? Anda bahkan tidak mampu membeli rumah. Bagaimana Anda akan membayar pendidikannya? Kamu bisa berbicara denganku tentang hak asuh ketika kamu mampu membeli rumah yang layak. Setelah mengatakan itu, Hailey menutup telepon. Jordan tersenyum acuh tak acuh. Baginya, membeli rumah seperti membeli makanan untuk orang biasa. Dia tidak peduli jika Hailey benar-benar akan bersaing dengannya untuk mendapatkan hak asuh. Pasalnya, begitu bayi Hailey lahir dan terbukti sebagai darah dagingnya, Jordan juga tidak akan memiliki hak untuk membesarkan atau mengajar anak itu. Keluarga Stelles akan mengirim seseorang untuk membawa anak itu pergi dan kemudian menempatkan dia melalui segala macam pelatihan. Ketika saatnya tiba, Hailey tidak akan bisa menghentikan mereka sama sekali. Dia sudah membalas dendam terhadap Tyler dan Chaiden. Selanjutnya, ada orang lain yang harus dibalas Jordan, Rahel. Rahel tidak melakukan apapun untuk menyakiti Jordan secara langsung, dan bahkan sampai sekarang, Rahel masih belum memblokir nomornya. Dia menganggap Rahel masih akan menyapanya dengan tersenyum bahkan jika mereka bertemu satu sama lain di jalan. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak mengejek Jordan karena menjadi menantu seperti yang dilakukan orang lain. Namun, Jordan masih ingin membalas dendam padanya. Jika bukan karena Rahel Quinn, mungkin Hailey tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Jordan masih ingat gadis yang murni, cantik, pemalu, dan sederhana Hailey dulu 3 tahun lalu. Setelah menikah dengan Jordan, dia akan berpura-pura tidak melihat mahasiswa lain di sekolah ketika mereka mendatanginya untuk menyambutnya di kampus. Dia juga akan sengaja menjaga jarak dari lawan jenis. Pada saat itu, Hailey adalah wanita yang sempurna. Namun, nilai dan pandangan Hailey berubah drastis setelah melihat Rahel mengkhianati suaminya untuk pertama kalinya setelah dia menikah. Itu membuatnya sadar bahwa dia masih bisa terus berkencan dengan pria lain setelah menikah. Pengaruh Rahel pada Hailey benar-benar signifikan. Secara khusus, Rahel telah bertindak sebagai penasihat Hailey dalam hubungannya dengan Jordan. Dia menghasut Hailey untuk berbohong kepada Jordan berulang kali dan bahkan mendorong Hailey untuk memiliki pria sampingan. Dapat dikatakan bahwa jika Hailey tidak mengetahui bahwa Rahel telah tidur denganku yang lain, Hailey tidak akan pernah berani tidur dengan Tyler. Jika Rahel tidak menyarankan agar Hailey memiliki pria sampingan,
Hailey tidak akan menjalin hubungan dengan Chaiden. Pelaku di balik semuanya adalah wanita jalang itu, Rahel. Faktanya, setiap orang sedikit banyak harus disalahkan atas kesulitan mereka sendiri. Bahkan orang dewasa tidak boleh membuat orang lain bertanggung jawab. Namun, Jordan ingin mengekspos warna asli Rahel. Jordan pernah makan bersama suami Rahel, Corey, beberapa kali. Corey adalah pria yang ramah dan jujur. Dia adalah seorang pekerja keras yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia sama sekali tidak mengerti tentang perselingkuhan Rahel. Itu tidak adil bagi Corey. Wanita yang tidak setia kepada suami mereka harus mendapatkan hukuman yang pantas mereka terima dan tidak lolos seperti yang dialami Rahel. Hailey sudah menerima hukumannya. Dia tidak lagi berhak atas sebagian dari aset Stellus senilai miliaran dolar, dan proyek Hailey Residence akan segera menjadi reruntuhan juga. Sekarang, giliran sahabatnya, Rahel Quinn. Membalas dendam pada Rahel sebenarnya sangat sederhana. Yang perlu dilakukan Jordan hanyalah memberitahu suaminya wanita seperti apa dia. Dengan demikian, Jordan membuka kunci ponselnya dan masuk ke Instagram. Kali ini, dia ingin mendapatkan temannya yang tampan untuk merayu Rahel. Dia tahu bahwa Rahel telah tidur dengan banyak pria muda, jadi dia pikir Rahel mungkin muak dengan mereka dan pasti akan senang berkencan dengan pria tipe lain. Setelah login, Jordan melihat Instagram stories teman-temannya. Tiba-tiba diketahui bahwa latar belakang foto yang diposting oleh salah satu temannya berada di New York. Mike Bry ada di New York. Jordan telah bertemu Mike Bry ketika dia berlatih bersamanya dan bintang-bintang NBA. Bab novel baru diterbitkan di FREEWEBNVEL, CM. Mike tinggi dan berotot. Dia adalah tikus olahraga juga, dan perutnya akan membuat para gadis ngiler. Yang terpenting, dia mirip dengan aktor Amerika terkenal Leonardo DiCaprio, yang berperan sebagai pemeran utama pria di Titanic. Mike sangat mirip dengan Leonardo DiCaprio di masa mudanya, terutama ketika dia tersenyum. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah merayu gadis-gadis kemanapun dia pergi. Dia juga seorang playboy dari keluarga kaya, yang ayahnya telah berinvestasi dalam variety show TV terkenal. Seorang tokoh terkenal di dunia juga telah bergabung dengan pertunjukan untuk sebuah episode, semua demi ayahnya. Oleh karena itu, Jordan segera mengiriminya pesan langsung dan meminta nomor ponselnya. Dia kemudian memberinya panggilan, "Hey, Mike, kamu di New York? Bisakah kamu datang ke Orlando dan membantuku?" "Ya Tuhan, Jordan, kamu di Orlando? Tuhan memberkatimu karena kembali hidup-hidup dari perang. Saya hanya berencana untuk pergi ke Orlando selanjutnya. Saya mendengar bahwa ada lebih banyak wanita cantik di Orlando daripada di New York. Tunggu aku akan segera ke sana. Saya akan memesan penerbangan ke Orlando sekarang." 4 jam kemudian, Jordan membuat secangkir teh hitam dalam cangkir kertas sekali pakai di kamar Hotel Express dan menghibur temannya selama bertahun-tahun. Keturunan kaya, Mike akan selalu menginap di Hotel The Peninsula setiap kali dia mengunjungi New York. Namun, dia tidak mempermasalahkan lusuhnya kamar Hotel Express Jordan, yang harganya kurang dari $50 semalam. Dia tahu status keuangan keluarga Jordan. Dia memiliki kesempatan untuk berlatih bersama superstar seperti LeBron James, Carmelo Anthony, dan Dwayne Wade, yang tidak akan pernah dimiliki anak-anak dari keluarga biasa. Mike berkata, sangat nyaman untuk sampai di sini dengan pesawat. Jordan menatap wajah tampan Mike, yang mirip dengan Leonardo DiCaprio, dan berkata, "Mike, aku memintamu datang ke sini kali ini karena 2 alasan, untuk menyusulmu dan meminta bantuanmu." Mike mengambil cangkir kertas sekali pakai dan menyesap teh hitam yang murah. Dia berkata, "Katakan saja, kawan, Kobe sudah mati. Saya bersedia melakukan apa saja sekarang." Jordan menghela nafas secara emosional. Menjadi penggemar berat bola basket, mereka tentu saja adalah penggemar pemain bola basket superstar Kobe Bryant. Sayangnya, tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk berlatih bersama Kobe. Pada musim panas 04, mereka berhasil pergi ke gym bola basket tempat Kobe berlatih dan bertemu langsung dengan Kobe, berkat koneksi keluarga mereka. Namun, Kobe tidak peduli betapa mengesankannya keluarga Jordan dan Mike. Kobe memandang kedua bocah itu, yang tingginya kurang dari 1,7 meter pada saat itu, dan berkata, "Aku akan memberimu waktu 5 menit. Anda dapat menggunakan metode apapun yang Anda inginkan. Jika Anda bisa menghentikan saya mencetak gol dalam waktu 5 menit, saya akan membiarkan Anda berlatih bersama saya."
Mike secara alami lemah, tetapi Jordan tumbuh dengan berlatih seni bela diri dan dengan demikian secara fisik sehat dan kuat. Namun, dalam 5 menit itu, keduanya kalah telak dari Kobe dan akhirnya diusir dari gym. Mike menangis begitu dia meninggalkan gym dan bahkan mengatakan bahwa dia akan menelepon ayahnya dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk memukuli Kobe. Jordan tahu pada saat itu bahwa tim Lakers, yang berasal dari Kobe, telah mencapai Final Four yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi mereka gagal meraih gelar juara. Rekan lama Kobe, O'Neal, yang juga merupakan pemain paling dominan, ditukar ke Miami Heat sementara Kobe menghadapi bombardir media. Itu adalah periode waktu ketika dia paling pemarah. Namun, Jordan dan Mike kebetulan bertemu dengannya saat itu. Jordan berkata, "Aku sangat merindukan bermain denganmu saat itu. Sobat, bantuan yang saya minta dari Anda kali ini akan sama seru dan intensnya dengan permainan bola basket." Petik 2. Mike bertanya dengan heran, "Benarkah? Apa itu?" Jordan menjawab, "Merayu istri orang lain." Wow, Mike berseru kaget dan berkata dengan ekspresi gugup, "Ini memang sangat mengasyikkan." Jordan berkata, "Ada sesuatu yang lebih menarik. Suaminya akan menangkap kalian berdua dengan tangan merah di tempat tidur." Petik 2. Jangan membuat lelucon seperti itu." Mike ketakutan. "Kami sudah berteman dekat selama lebih dari 10 tahun, jangan ganggu aku." Mike jelas ketakutan. Dia takut suami dari pasangan yang selingkuh akan menembaknya mati. Bahkan jika dia tidak menggunakan pistol, dia mungkin akan memukul Mike dengan tongkat baseball, yang juga akan sangat menyakitkan. Jordan berkata, "Mike, kamu tidak perlu takut. Suami wanita itu adalah pria yang cukup baik. Jika dia benar-benar menangkap kalian berdua di tempat tidur, dia paling banyak akan menangis. Dia tidak akan berhubungan fisik denganmu." Mendengar ini, Mike akhirnya santai dan bertanya, "Apa perseteruan antara kamu dan pria itu? Kenapa kau memperlakukannya seperti itu?" Mike merasa terlalu kejam pada pria itu. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sebaliknya. Pria itu adalah pria yang hebat, dan saya memperlakukannya sebagai teman. Saya melakukan ini untuk membantunya agar dia bisa melihat warna asli istrinya dengan jelas." Mike sedikit bingung dengan pikiran Jordan dan berkata, "Aku agak takut menjadi temanmu sekarang." Jordan tahu bahwa meminta seseorang untuk menjadikan pria lain sebagai istri selingkuh adalah semacam kerugian bagi orang itu. Namun, Rahel telah berkali-kali berselingkuh dari suaminya dan bahkan tahu bagaimana menyembunyikannya dengan baik. Tidak mungkin pria jujur seperti suaminya bisa mengetahui urusannya. Jordan benar-benar tidak tahan melihat Corey terus ditipu olehnya. Malam itu, pewaris generasi kedua yang kaya, Mike, tidak check-in di Hotel Bintang 5 dan malah menginap di Hotel Express. Mereka masuk ke kamar standar lain, membeli selusin kaleng bir, dan mulai mengenang masa lalu ketika mereka masih remaja. Mereka juga mengobrol tentang kehidupan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Pagi-pagi cerah keesokan harinya, Jordan menelepon Pablo dan memintanya mengirim seseorang untuk mengikuti Rahel. Di pagi hari, Rahel tidak tinggal lama di tempat yang sama. Di sore hari, dia pergi ke kafenya. Kafe itu terletak di Middle Road, dan diberi nama Cafe Grande, milik Rahel. Namun, Rahel jarang datang ke kafenya dan tidak terlalu tertarik untuk menjalankan bisnis. Lagi pula, laba bersih yang diperolehnya dari menjalankan kafe tidak signifikan dibandingkan dengan bisnis susu bubuk suaminya. Dia juga membuka kafe untuk bersenang-senang, mungkin demi menarik beberapa cowok juga. Dekorasi kafe itu indah, tetapi tidak dalam gaya kekanak-kanakan dan imut yang disukai banyak gadis. Sebaliknya, itu dalam gaya yang populer di kalangan pria. Jordan, Rahel Quinn sekarang ada di Cafe Grande. Jordan menerima pesan dari Pablo. Rahel Quinn jarang pergi ke kafenya, dan begitu dia pergi, dia tinggal setidaknya selama 1 jam. Jordan memandang Mike dan berkata, "Budi, giliranmu." Setengah jam kemudian, Mike tiba di Cafe Grande, mengenakan kemeja putih dan celana panjang kasual. Tidak terlalu ramai di kafe, dan begitu Mike masuk, 2 staf layanan di bar sangat terkejut sehingga mereka akan melompat. "Cepat, lihat, pria itu mirip Leonardo DiCaprio. Wow, dia sangat tinggi dan ramah. Aku harus mendapatkan nomornya." Karyawan Rahel sama seperti dia, tergila-gila pada pria. Rahel, duduk di samping, mengangkat kepalanya untuk melihat pintu masuk, hanya untuk tersapu. Dia kemudian dengan panik berdiri, berjalan menuju counter bar, dan berteriak pada karyawannya. "Berperilaku dirimu, pergi dan bersihkan meja lagi."
Petik 2. Setelah Rahel membubarkan mereka berdua, Rahel bertindak sebagai pelayan dan melayani pria tampan itu. "Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Rahel bertanya pada Mike. Melihat bahwa wanita yang berbicara kepadanya adalah targetnya, Mike tersenyum dan berkata, "Hai, saya ingin punya mocha." Setelah memesan, dia juga memuji Rahel. "Oh, Orlando benar-benar tempat yang indah. Bahkan pelayan kafe sangat cantik." Rahel menyeringai senang setelah menerima pujian itu. Dia tidak berpikir itu adalah pernyataan munafik karena dia benar-benar merasa bahwa dia cantik. Rahel berkata, "Terima kasih atas pujiannya, Pak. Sebenarnya, saya pemilik kafe ini, jadi ambillah secangkir mocha ini sebagai hadiah dari saya untuk berterima kasih." Mike berkata dengan penuh semangat, "Wow, benarkah? Tapi saya tidak bisa menerima suguhan Anda untuk apa-apa. Bukankah aku juga harus melakukan sesuatu untukmu?" Rahel tersenyum. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus mencari alasan untuk maju lebih jauh dengan Mike. Dia tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk membuat permintaan itu karena dia akan mengirim dirinya sendiri ke sarang singa. Rahel menatap wajah tampan Mike dan tertawa rakus. "Tentu saja, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untukku." Di malam yang sama, Jordan menerima foto dari Mike yang sudah check-in ke kamar hotel bersama Rahel. Rahel Quinn benar-benar sesuatu. Dia tidur dengan orang asing pada hari pertama dia bertemu dengannya. Dibandingkan denganmu, Hailey dianggap wanita yang baik. Jordan membenci Rahel, yang telah mengkhianati pernikahan dan suaminya saat dalam perjalanan bisnis. Hailey dan Rahel adalah teman yang sangat dekat. Jordan tidak berani membayangkan jika Hailey akan menjadi sama di masa depan di bawah pengaruhnya. Namun, bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan Jordan. Yang tidak beruntung adalah suami Hailey berikutnya. Sekarang setelah Mike berhasil merayu Rahel, langkah selanjutnya adalah membuat suami Rahel, Corey, datang ke sini dan menangkap mereka. Bukan itu intinya. Jordan ingin Corey mendapatkan semua bukti sehingga Rahel dapat dibuktikan sebagai pihak yang bersalah dan kemudian menceraikan suaminya tanpa membawa satu sen pun bersamanya. Hanya dengan begitu dia dapat mencapai tujuannya untuk membalas dendam. Karenanya, Jordan mengirim SMS ke Corey. "Apakah kamu punya waktu untuk mengobrol?" Jordan bukan lagi presiden S Corporation sekarang. Corey menjawab setengah jam kemudian. "Aku sedikit sibuk sekarang. Aku akan meneleponmu sebentar lagi." Jordan menunggu setengah jam lagi sebelum Corey menelepon lagi. "Still, ada apa?" Corey bertanya dengan sopan. Jordan berkata, "Saya bukan presiden S Corporation lagi. Kamu bisa memanggilku dengan namaku saja." Corey terkekeh dan berkata, "Haha, ku dengar para eksekutif manajerial senior S Corporation masih menghormatimu meskipun kamu sudah mengundurkan diri sebagai presiden. Nona Clarke, khususnya, masih sangat dekat dengan Anda. Jika ada kesempatan, tolong atur saya untuk bertemu dengan Nona Clarke dan perkenalkan saya padanya, Jordan."